Dan akhirnya aku tahu namanya lah, namanya itu adalah dia tuh tiba-tiba nengok ke atas kayak gini. Dan itu tuh dia lihat aku, teman-teman. Kayak semesta itu selalu mempertemukan aku sama dia, teman-teman. Kita tetap tatapan kan, kontak kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. It's Gustiani Study. Buat yang baru bergabung, salam kenal. You can call me Nana, N-A-N-A. Oke, jadi kita mulai ya. Aku kembali dengan konten Nana bercerita seperti yang sudah aku jelaskan di video sebelumnya ya. Jadi karena konten Nana bercerita itu baru episode 6, kalau tidak salah berarti sekarang episode 7. Cuman sedikit berbeda gaya berceritanya ya, kalau sekarang aku on frame gitu. Oke, dan untuk memulai nih teman-teman, untuk memulai Nana bercerita ini, aku bakal mulai bercerita dari kisah aku sendiri, kisah percintaan aku. Aduh, aku malu sih sebetulnya. Oke, langsung aja kita mulai ceritanya teman-teman. Oh ya, kalau cerita ini cukup kepanjangan, aku kayaknya bakal bikin beberapa part atau 2 part gitu ya. Ini dia Nana bercerita episode 7 berjudul My Crush. Bisa jadi ini ceritaku, ceritamu, atau cerita kita. Setiap cerita punya rasa, dan aku akan membagikannya lewat suara. Silahkan dengarkan dan rasakan. Mari kita mulai. Dari judulnya mungkin kalian juga pasti sudah bisa kayak menilai atau menebak akan seperti apa cerita ini. Jadi gini, cerita ini berawal dari pada saat aku SMK, masih putih abu-abu, kelas 11 ya. Di cerita ini kita sebutlah aku itu Nana ya. Terus juga si crush aku yang aku suka ini, aku gak bakal spill namanya, soalnya kalau aku spill namanya gawat sekali. Takutnya ada salah satu temen aku yang nonton, terus mungkin nanti mereka bakal sadar dan bakal langsung ketahuan gitu ya. Cuman kalau untuk teman dekat aku yang pernah aku ceritain sih pasti sadar sih kalau nonton video ini. Oke, jadi kita sebut aja si cowoknya itu namanya Raga ya. Oke. Nah, jadi aku tuh kan sekolah SMA itu di SMK. SMK itu kan kejuruan ya. Jadi ada jurusannya gitu. Nah, di sekolah aku itu ada 3 jurusan. Aku gak bakal spill jurusannya. Kita sebut aja ada jurusan A, B, dan C ya. Nah, aku itu jurusan A, teman-teman. Dan si crush aku ini, Raga ini jurusan C. Cuman kita seangkatan cuman gak sekelas dan gak sejurusan aja. Waktu kelas 11 semester awal, aku tuh gak langsung suka sama Raganya. Tapi aku tuh suka dulu sama temennya. Tapi pas suatu hari aku tuh dengar dia tuh punya temen dekat atau pacar mungkin. Jadi akhirnya aku gak suka lah. Nah, itu aku belum suka sama Raga tuh, tapi aku tuh suka sama temennya lagi. Jadi sebelum suka sama Raga, aku tuh suka dulu sama 2 temennya gitu. Mereka tuh kayak satu circle gitu loh, ya satu kelas gitu. Nah, cuman pas si cowok yang kedua yang aku suka di SMA ini, sama juga aku mendengar dia punya pacar. Akhirnya kan aku kan kayak sakit hati ya, buat apa gitu suka sama cowok yang udah punya pacar, mau kayak move on lagi lah gitu. Nah, aku kan kesel ya. Waktu itu menurut aku, kalau kita mau cepet move on, harus ada yang baru gitu. Kita tuh harus suka sama cowok yang baru gitu. Dari kejauhan gitu, aku ngelihat mereka tuh lagi kumpul. Terus aku tuh karena si cowok kedua yang aku suka itu kan udah punya pacar, jadi aku kayak yaudahlah, untuk lupain dia aku bakal suka sama cowok yang itu. Aku tuh nunjuk Raga, aku tuh ngelihat Raga sambil bilang yaudah aku bakal sukanya sama cowok yang itu tuh, yang tinggi, karena dia tuh bener-bener tinggi teman-teman. Dia tuh salah satu yang tinggi di antara temen-temennya. Jadi di antara temen-temennya itu ada 2 yang tinggi, salah satunya itu dia. Aku tuh awalnya iseng aja teman-teman, cuman asbun aja gitu, asal bunyi aja. Nah, kan kirain cuman ya udah gitu aja ya, kayak sebelum-sebelumnya gitu. Dan akhirnya setelah aku mendeklarasikan hal tersebut, entah kenapa aku tuh ngerasa kayak semesta itu selalu mempertemukan aku sama dia, teman-teman. Kayak entah itu berpapasan di kantin, di perpus, di lapangan, pokoknya di sekitar sekolah itu aku sering sekali ketemu sama dia. Pas aku udah bilang kayak gitu, aku juga kan nyadar kan, kok perasaan aku sering ketemu dia ya gitu. Perasaan dia kok muncul terus di hadapan aku gitu, ada apa ini? Dan akhirnya makin kesini karena sering lah mata aku melihat dia, jadi aku tuh lebih sering juga memperhatikan dia, teman-teman. Kayak biasanya tuh cuma sekilas, sekarang jadi kayak memperhatikannya itu kayak cukup lama. Dan makin kesini aku makin suka lah, kayak cowok ini ganteng juga ya,
senyumnya manis, udah gitu tinggi, keren. Dia tuh ikut eskul, kalau gak salah ikut eskul futsal sama Marawis. Aduh, aku deg-degan banget karena aku takut ada temen aku yang nonton video ini. Karena kalau yang nonton, kalau teliti pasti mereka bakal tahu siapa orangnya. Itu tuh sekitar tahun berapa ya, 2017an lah. Dan aku tuh mulai suka dia tuh 11 semester 2 kalau gak salah. Kelas 11 tuh gak cuma sekelas, ada yang 2 kelas, ada juga yang 3 kelas. Nah aku tuh kelas 11 jurusan A1, dia itu kelas 11 jurusan C2. Oke. Awalnya aku itu gak tahu namanya siapa, dan aku tuh cari tahu ke temen aku yang punya temen di kelasnya. Jadi kan ada temen aku yang ngekos, dan di kosannya itu ada yang sekelas sama dia gitu. Aku tapi nggak terang-terangan sih nyari taunya, kayak mulus banget dan diem-diem banget gitu ya, cuman lancar jaya aja gitu. Kayaknya gak ada yang nyadar aku suka sama dia, kecuali pas udah kesini-kesininya sahabat aku nyadar sih, karena aku tidak bisa menyembunyikan rasa tertarik aku sama dia gitu. Dan akhirnya aku tahu namanya lah, namanya itu adalah, ya kita sebut aja Raga. Oke, aku udah tahu namanya Raga. Selanjutnya aku nyari tahu sosial medianya, ya aku nyari tahu sosial medianya, dan akhirnya kita berteman lah di sosial media, di sosmed. Aku lupa yang awalnya nge-add itu aku atau dia, tapi kayaknya aku deh. Pas aku udah tahu sosial medianya, aku mulai pantau dia di sosial media, kegiatannya kayak gitu-gitunya. Cuman dia tuh termasuk cowok yang cukup jarang aktif, bukan jarang aktif ya, jarang posting di sosial media gitu. Jadi cukup sulit juga untuk mencari tahu kegiatan dia, kesukaannya cukup sulit. Tapi ya pernah lah, dia pasti pernah update beberapa kali gitu. Nah terus aku tuh kan pas waktu SMK itu pernah beberapa kali kayak bawa motor. Nah saking kecintaannya itu aku sama dia, aku tuh selalu memanfaatkan kesempatan yang ada gitu. Aku tuh selalu berusaha parkir motor di sebelah motornya. Bayangin, aku selalu berusaha parkir motor di sebelah motornya. Udah gitu motor aku sama motor dia itu sama, mereknya itunya pokoknya sama teman-teman. Terus kayak ya meskipun aku berusaha buat parkir motor di sampingnya, tapi kan kalau ada motor teman-teman yang lain yang parkir di sampingnya atau di belakangnya atau di depannya, itu pasti nggak deketan kan parkir motornya. Cuman ini tuh aku merasa kayak semesta itu mendukung aku teman-teman. Jadi kadang pas aku ke parkiran tuh, sebelum aku parkir tuh pasti motor dia yang udah parkir. Pernah beberapa kali sih ya, tapi nggak sering juga. Jadi kayak aku tuh wow, semesta mendukung aku gitu. Akhirnya aku parkir lah di sebelah motor dia. Aku tuh ya waktu SMK sampai hafal plat nomor motornya, helmnya, motornya pasti. Aku tuh memang memperhatikan banget gitu. Oke, nah aku kayaknya ini spill dulu yang aku lakuin pas aku ngekerasin dia gitu ya. Terus aku juga semangat banget kalau kayak ada porak gitu di sekolah, karena aku bisa ngeliat dia main futsal. Ya betul, aku bukan yang ngedukung kelas aku malah ngedukung dia, cuman dalam hati aja sih. Aku pasti ngedukung kelas aku, cuman kalau dalam hati, kalau dia main ya aku ngedukung dia. Sorry to say, ya gimana ya. Terus juga kalau misalkan dia tuh kan ikut Marawis ya, kalau dia main Marawis itu kayak Masya Allah, tabarakallah, ganteng banget nih cowok, manis banget. Terus kalau dia senyum, wah teman-teman, kayak duh, pokoknya mah aku tambah. Terus aku juga pernah sengaja ngelewat ke kelasnya. Jadi aku tuh kadang kayak modus mau ke toilet atau ke perpus. Soalnya kalau mau ke toilet atas atau ke perpus itu pasti ngelewatin kelas dia. Jadi aku tuh pura-pura ke toilet atau ke kantin atau ke perpus untuk melewati kelas dia. Karena siapa tahu pas aku ngelewat kelasnya, dia lagi ada nongkrong kan gitu di depan kelasnya. Jadi aku bisa lihat dia. Gitu teman-teman. Aku emang udah dari dulu udah ngejalanin kayak hal-hal kecil gitu. Kecil gak sih itu? Nah, udah sejauh itu aku tuh masih belum pernah berinteraksi sama dia. Belum pernah, pokoknya belum pernah. Bahkan kayaknya waktu aku SMK, waktu kita sekolah SMK, kayaknya dia gak tahu deh kalau aku itu sekolah di sana, kalau aku itu ada gitu. Padahal aku setiap hari merhatiin dia ya. Duh, gak adil banget emang. Nah, terus juga pernah ada kejadian, aku tuh merhatiin dia. Kayak dia tuh keluar dari kelasnya gitu. Terus dia tuh mau ke kantor, kalau gak salah ya mau ke kantor.
aku tuh lagi ada di ruang TU di atas. Nah dia tuh keluar dari kelasnya menuju lapangan gitu ya, berdua sama temennya kayak jalan tuh. Aku ingat banget dia kayaknya waktu itu mau pelajaran olahraga soalnya pakai baju olahraga. Aku tuh gak sadar dari dia keluar kelasnya jalan ke lapangan, mata aku tuh lihat dia kayak merhatiin banget gitu. Terus tiba-tiba pas di lapangan, jadi aku tuh kan lagi di depan ruang TU di atas. Nah itu tuh ngadep ke lapangan gitu loh teman-teman, kayak di koridornya tuh ngadep ke lapangan. Jadi pas dia di lapangan, dia mungkin ngerasa ada yang merhatiin ya. Dia tuh tiba-tiba nengok ke atas kayak gini. Dan itu tuh dia lihat aku teman-teman. Lihat banget gitu. Terus aku tuh nggak langsung nyadar, aku nggak langsung kayak nyadar langsung balik badan atau gimana, tapi aku malah bales aja lihat kayak wow, ngerti gak sih cerita aku kan lagi ngeliatin dia, terus tiba-tiba dia juga liatin aku kayak gini. Nah kita tetap kan kontak kan. Terus udah beberapa detik dari itu aku nyadar kan kalau dia ngeliat ke aku juga. Nah barulah itu aku panik banget, kayak langsung balikin badan, terus kayak jongkok ngumpet gitu. Cuman kayaknya dia mikirnya aku orang aneh deh, ya kan? Soalnya dari situ juga dia nggak ada kayak notice apa-apa sih. Itu pertama kalinya kayaknya aku interaksi, meskipun cuman mata aku ya, kontak mata, tapi kayaknya itu first time. Oke, sekarang kita masuk ke kelas 12. Kita kan udah mau mulai persiapan kayak buat ujian ya, buat ujian nasional kayak gitu. Nah waktu mau masuk semester 2 kayaknya aku tuh kayak ngedenger dia tuh kayak deket sama cewek. Kayak entah dicie-ciein temen-temennya sama gurunya atau entah kayak gimana lah. Pokoknya ada gosipnya tuh dia lagi dekat sama cewek teman sejurusannya, cuman gak sekelas. Jadi kan dia tuh kelas C2. Nah dia tuh dekatnya sama jurusan C1, tapi sama seangkatan gitu, cuman beda kelas aja. Seangkatan sejurusan cuman beda kelas aja. Nah aku kedenger kan gosip itu, cuman kayak beneran gak sih? Kalau bener aduh sakit hati nih aku. Tapi aku tuh gak percaya sih, soalnya kayak dia juga gak ada kan interaksi yang menunjukkan hal tersebut. Mungkin cuma gosip aja kan gitu kan. Aku positive thinking aja teman-teman. Nah pas ada satu waktu di mana kita tuh mau pemadatan untuk ujian kompetensi. Jadi kan kalau di sekolah kejuruan itu ada, selain ujian nasional itu ada kayak ujian buat perjurusan, ujian kompetensi. Nah pas kelas aku itu, jurusan aku itu ada pemadatan. Kalau gak salah itu tuh di hari Minggu kalau gak salah. Nah ternyata jurusan dia juga ada teman-teman. Nah, aku seneng kan, aku seneng loh. Maksudnya tuh hari Minggu aja aku masih bisa ketemu sama dia gitu. Tapi pas kan giliran masuk masuk ruangan buat pemadatannya tuh. Nah aku tuh belum kena giliran. Aku tuh jadi liatin dia dari atas gitu, dari depan ruang latihan ujian. Dia tuh lagi sama ya teman jurusannya gitu, ada dia. Dan pas aku dipanggil mau latihan ujian bagian aku, udah bagian aku tuh kan masih nengok lagi ke arah dia. Ternyata dia tuh lagi ngobrol sama cewek teman-teman, sama cewek yang digosipin dekat sama dia. Aku tuh udah mulai panas ya, kayak sakit hati gitu kan. Aku tuh kan udah dipanggil buat persiapan latihan ujian. Aku pokoknya udah kayak kacau lah gitu, tapi aku tetap aja lihat dia gitu. Dan yang lebih parah setelah itu, dia megang tangan cewek itu teman-teman. Dia megang tangan si ceweknya, bukan gandeng sih ya, kayak lagi bercanda gitu lah, terus pegangan tangan gitu. Wow, sempurna sekali ya. Aku mau masuk ruang ujian, lihat dulu momen yang romantis. Aku kayak kurang bisa fokus sih, cuman ya profesional lah. Aku harus memberikan yang terbaik untuk pas waktu ujian kan. Meskipun sebelumnya ada cobaan dengan melihat doi dengan cewek yang mungkin sedang dekat sama dia, apalagi pegang gandengan tangan gitu ya. Aduh, kata aku teh ini mah bener nih, bukan gosip nih teman-teman. Kalau menceritakan hal itu aku jadi terlempar lagi ke masa itu ya. Nah
Oke, setelah ujian itu aku nyari tahu lah ke temen aku yang suka ngasih informasi sama aku. Beneran gak sih kata aku teh dia pacaran sama cewek